guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to Hanomi TV. Ya, kita jumpa lagi. Mungkin dalam 2 hari ini saya tidak upload. Sorry guys, sebab kita banyak kerja. Jadi ya begitulah, kita kena utamakan kerja. Jadi untuk video kali ini macam biasa kita akan reaction lagi guys. Tapi kali ini kita akan melihat salah satu video tentang presiden yang sangat-sangat terkenal dan orang sangat suka sama presiden ini, apalagi di Indonesia. Apalagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Yaitu tentang cerita hidup Presiden Joko Widodo. Ini sangat-sangat menarik ya, sebab orang Malaysia sendiri tidak tahu kisah di sebalik kejayaan Presiden Joko Widodo. Dan hari ini kita akan reaksi salah satu video daripada channel Presiden Joko Widodo. Aku tidak tahu ini channelnya betul atau tidak, nanti kamu komen di bawah. Dan apa yang aku tahu serba sedikit tentang kisah hidup Presiden Jokowi ini, dia dulu suka berpindah-pindah ya, sebab mungkin kesusahan waktu kecil, terus sekarang sudah wah kaya raya guys. Jadi hari ini kita akan tengok sama sebab aku sangat tidak sabar. Wow, oh my god. Jadi sebelum kita mulakan macam biasa, subscribe dulu my channel untuk mendapatkan segala aktiviti daripada saya. Oke guys, jadi pada lama orang baik, let's go to video. Let's go. Cerita hidup Jokowi. Wah, dia macam sinema, macam kartun-kartunnya begitu. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Masa ini muda. Saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Orang saya Solo. Anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami. Ini ada aku baca ya. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah. Rupanya Presiden Jokowi ini orang biasa-biasa ataupun memang jauh daripada keluarga politik kah begitu? Ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Wah, ini betul-betul orang kampung ya. Itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan ini baik, yang dagangan makin Presiden laku, sendiri. dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang makan ya, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir ini memang jual kue betul-betul pasar. kehidupan Ternyata tukang arang. Susah Ibu ya. muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya. Kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Sekejap, rupanya banyak betul kisah-kisah lama yang kita tidak tahu ya tentang Presiden Jokowi ini. Yang kita tengok sekarang dia sudah kaya sama cucunya sudah bahagia. Wah, ini inspirasi ya, inspirasi. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Berjual di pasar. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa dia cari membuka duit ya bengkel supaya usaha ada kayu. rumah. Susahnya.
Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Wah, oh beli rumah, Tahun nice. 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih Universitas Gajah mendalam Mada. tentang perkayuan. Saya Ya ingin guys, Universitas Gajah Mada salah satu universitas paling terkenal di Indonesia ya. Banyak orang-orang penting bekas belajar di sana. Wah itu hebat ya. mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah dan saya suka banget dengerin Rock, musik Pak. cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Wah Priest, ini Guns N' Roses. ada Saya aku juga tengok hobi banget gambar-gambar naik gunung, presiden waktu Gunung Lawu, muda-muda ya. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Wah. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Oh Dia ini teman adik istrinya saya kan ini? yang sering main ke rumah. Pertama Eh. curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Ya. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, Guys, bolak-balik. apa yang suka di sini kan dia buat balik cerita tentang kehidupan Presiden Jokowi di dalam versi kartun. Jadi setiap umur semua boleh tengok, kanak-kanak, orang tua, orang dewasa, budak kecil pun boleh tengok juga begini. Jogja Solo demi bertemu Iriana. Wah, Wadia. Lulus kuliah Ini kisah tahun hidup lah. 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di Dulu hutan-hutan tiada yang kena gundul. mengena dia punya kerja sama politik ya. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Wih, dalam hutan orang tinggal. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Mungkin sekarang posisi ada pernah memang saya ada lakoni. usaha Di kayu ya, produksi, presiden di pemasaran, kan, gitu. semuanya pernah saya alami. Lahir. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Oh, ini Gibran anak itu pertama. singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabi. Wah guys, anaknya sendiri yang usahakan apa tuh, dia punya usaha kilang kayu lah gitu. Wah hebat ya. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya Kena menghilang. tipu wah. Itulah Kalau bisnis kita ya. jatuh ya harus bangkit lagi. Betul. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Sampai luar negeri ya. Hasil Dulu usaha waktu dia saya rugi. mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal.
Sejak saat itu orang-orang lingkungan guys, jap. Ini pertama kali aku baru tahu ya, rupanya Joko Widodo tuh dikasih namanya, bukan nama asli kan macam mana? Oh, tapi memang unik ya. usaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Betul. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Betul. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Wah, ini cerita dari dia susah sampai dia berjaya sekarang ya. Oh, iya ada gambar-gambarnya. Wah. Tapi betul, Pak, Presiden Jokowi ini antara presiden yang paling banyak orang suka. Wah, ini waktu dulu-dulu ya gambarnya. Yeay. So guys, tadi kita sudah tengok cerita hidup tentang Presiden Joko Widodo, dan banyak di situ fakta-fakta yang aku baru tahu tentang namanya, kehidupannya masa dulu yang tinggal di hutan sama istrinya. Oh my god, ini aku rasa bagi inspirasi walaupun bukan presiden kami, presiden Indonesia, dan juga banyak orang-orang yang selalu buat Presiden Jokowi menjadi contoh buat lebih berjaya lagi, dan aku harapkan semoga Presiden Jokowi sehat selalu ya. Oke guys, terima kasih yang request video ini, yang tengok sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di video akan datang. See you next video guys. Assalamualaikum. Thank you and I love you.